Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya walikulli wijhatin huwa muwalliha. Yuk kita beramal aja, fastabiqul khairat. Fokus aja dengan beramal. Jangan tentang perdebatan. Kalau ada yang mendebat kita dari saudara kita yang lain, mungkin dia belum matang dalam hijrahnya. Masih sensasi. Yang dibahas hal-hal yang mungkin bukan hal yang cukup urgen juga. Walaupun nggak ada salah dibahas, cuman nggak urgen-urgen banget sih dalam keislaman kita. Kayak misalnya banyak banget lah. Mungkin masalah-masalah sepele kayak memakai tasbih, hukum memakai tasbih, hukum apa. Sampai kadang-kadang saya pernah baca, kok ini dibahas sih? Ini sebetulnya apa sih untungnya ngebahas ini? Ada yang kayak gitu-gitu. Nah kita nggak usah terlibat, kita fokus saja fastabiqul khairat. Setelah kita hijrah, kita jangan terbawa kepada arus perdebatan sehingga mengukur idealisme seseorang itu dari sengitnya dia berdebat. Bukan itu indikasi seseorang itu idealis. Dai yang paling idealis tidak selalu yang paling vokal. Dai yang idealis itu kadang dia silent tetapi konsisten dan cukup komitmen dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia terus bertumbuh. Jadi ada istilahnya silent change. Jadi perubahan dalam senyap itu terjadi, perubahan. Oh kok jadi gini? Nah itu tuh idealis juga loh. Nggak harus kayak gitu. Coba hijrah sebagai tren. Kan itu nggak dijadikan sebagai narasi yang koar-koar kan. Teman-teman mungkin sebagian besar belum ikut tarbiyah saya. Kalau ikut tarbiyah saya, kok beda banget dengan taklim? Nggak ngebahas jomblo, nggak ngebahas patah hati, nggak ngebahas galau. Yang dibahasnya apa? Kurikulum pergerakan, kurikulum dakwah. Kok nggak dibahas di umum? Karena emang bukan konsumsi publik. Dia untuk para aset-aset dakwah supaya mereka tahu bagaimana cara berdakwah itu dijalanin. Alhamdulillah akhirnya punya beberapa amanah-amanah baru. Dan itu semuanya menunjukkan idealisme kita juga dalam dakwah. Nggak harus selalu berbanding lurus dengan lantangnya suara dan panjangnya narasi. Sehingga kalau teman-teman mau nunjukin ekspresi bahwa saya idealis, saya setia, loyalis terhadap idealisme saya, ideologi saya, jangan tunjukkan hanya dengan narasi yang panjang dan lantangnya suara. Tunjukkan dengan karya konkret yang berdampak secara sosial. Apa dampaknya terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap umat kita, terhadap masyarakat kita? Apa dampak antum hijrah itu apa? Setelah hijrah apa dampaknya buat keluarga dulu deh. Buat ayah, ibu, adik, keluarga di rumah, apa dampak teman-teman setelah hijrah itu apa dampak di rumah? Oh sekarang di rumah udah gak ngerepotin orang tua lagi. Sama adik kakak udah gak suka berdebat, udah ngalahan. Sama orang tua udah lebih santun. Di rumah udah jadi teladan dalam akhlak-akhlak yang baik. Itu tuh dampak yang konkret. Itu aja fokus fastabiqul khairat. Bukan makin hijrah, makin sengit perdebatan di rumah. Nanti ibu hijrah, ayah hijrah, anak hijrah, udah jadi dewan perdebatan tuh, komunitas debat. Rumahnya rame aja di meja makan. Belum juga nyendok nasi, udah ini gak benar nih. Wah kata siapa? Allah berfirman. Masing-masing punya dalil kan? Semua Allah berfirman, semua Rasulullah bersabda, nggak selesai, akhirnya nggak jadi makan, piring terbang. Nah ini artinya teman-teman kita kurang fastabiqul khairat. Coba fokus aja beramal deh, fokus aja berkarya deh, anak muda terutama karena dakwah saya pengen segmen anak muda. Anak muda coba jangan terjun terlalu dalam, bukan nggak boleh ya, terlalu dalam arus perdebatan baik itu dalam urusan ideologi Islam kita. Apalagi dalam urusan yang lain, boleh tapi yang sifatnya konstruktif, edukatif, bukan destruktif dan tidak produktif. Harus konstruktif. Apa dampaknya dengan narasi ini? Apa edukasi yang kita share di tengah masyarakat dalam membentuk opini mereka tentang kebenaran? Kalau nggak ada ya berarti ya kita tahan diri. Intinya fastabiqul khairat itu adalah sindiran Allah kepada orang Yahudi yang terbiasa berdebat. Siapa nabi terakhir? Harus orang Bani Israel dong. Dia punya ciri-ciri ini. Begitu nabinya muncul, kok bukan Bani Israel? Kok orang Arab? Gak mau Akhirnya mereka menghindar. Mereka mengingkari kebenaran dari risalah nabi terakhir itu. Ini bukan fokus kepada amal solih, tapi fokusnya kepada perdebatan dan mempertahankan pendapat. Kemudian yang ayat kedua yang tadi kita baca adalah surat
Ali Imran 133 Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u itu artinya segeralah kalian ila maghfiratim min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Artinya bersegeralah kalian taubat dan amal solih. Itu bahasa Al-Quran kan bahasanya sastra ya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya segera taubat. Astaghfirullahalazim. Maka setiap kali kita berbuat dosa, kata Nabi, iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya iringilah dosa kalian dengan istighfar dan taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, langsung astaghfirullahalazim. Salah ngomong astaghfirullahalazim. Kepancing emosi astaghfirullahalazim. Segera, jangan tunggu nanti. Kenapa? Narasi paling sederhananya kan kita nggak tahu usia kita. Itu yang paling sering. Tapi narasi lain adalah kenapa harus ditunda kalau itu sebuah kebaikan? Belum siap, nggak apa-apa. Kalau kita merasa belum benar-benar siap, memangnya kita siapnya kapan? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Kita belum tahu juga kapan kita siap. Dengan kita istighfar, dengan kita menyegerakan kebaikan, kita berharap Allah yang akan mentaufikkan kita, membantu kita dalam proses itu. Jadi nggak usah nunggu siap. Kayaknya kalau saya istighfar sekarang nanti buat dosa lagi sia-sia deh. Kata siapa? Allah nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita walaupun sekian ribu kali dalam sehari. Kenapa kita berputus asa meminta ampun? Allah ngasih aja nggak putus asa. Masa kita minta putus asa? Kan minta itu nggak ada yang hilang, malah dapat. Yang ngasih kan memberi kan. Kalau ibarat manusia tuh kehilangan sesuatu walaupun Allah tidak kehilangan apapun. Jadi Allah aja yang ngasih, nggak pernah berputus asa. Kita istighfar nih, Allah kasih ampunan. Buat dosa lagi, istighfar, Allah kasih lagi. Sehari 1000 kali kita kayak gitu, sehari 1001 kali Allah ngasih ampunan. Terus apa masalah kita untuk gak minta ampun? Gak enak sama Allah. Allah aja enak. Kita yang kegeeran ngerasa kayak gimana gitu ya. Kayaknya kita memperlakukan Allah kayak gimana. Enggak. Kecuali kita gak serius minta ampunnya. Istighfar aja dulu. Kan Allah mah seneng kayak gitu. Jangan. Jujur. Walaupun lemah. Mending jujur lemah daripada main-main. Astagfirullahalazim. Tapi gak serius. Mending astagfirullahalazim. Udah gitu berbuat dosa lagi, lemah kan? Astagfirullahaladzim, dosa lagi, astagfirullah, segitu-gitunya 1000 kali sehari, Allah tetap ampuni teman-teman. Dan yang dilihat adalah husnul khatimah, yang mana yang paling akhir. Makanya ada doa, waj'al khaira a'mali khawatimah, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku yang penutup. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.